Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 3, pembelajaran 6, persatuan dalam perbedaan. Kita masih fokus pada subtema 3, bersatu kita teguh. Oh iya teman-teman, ini adalah materi terakhir di tema 2, di mana setelah ini kita akan mengikuti penilaian tengah semester. Semangat belajarnya ya. Pelajari lagi videonya dari tema 1 sampai tema 2 di Sutrisno Channel. Bagaimana materinya untuk pembelajaran 6? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu PJOK KD 3.3 atau 4.3, memahami variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, kata baku dan tidak baku dalam teks. PPKN KD 3.4 atau 4.4, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Kita pada pembelajaran ini akan mempraktekkan permainan rangku alu. Mungkin di pembelajaran sebelumnya ini sudah pernah kita pelajari. Tapi tidak ada salahnya kan kita mempelajari lagi. Bagaimana teknik permainannya? Permainan rangku alu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Cara bermainnya, di sini ada alat yang digunakan 4 buah bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermain, pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakan bambu, 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Ya, lagunya bebas. Lagu yang kita hafal, lagu yang kita suka. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk permainan tersebut? Jelas keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan melompat sesuai irama lagu, kerjasama dalam menggerakkan bambu agar kompak dan sama, serta kelincahan menghindar agar tidak terjepit bambu. Apakah kamu sudah dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Ketika kita melakukannya dengan latihan yang serius, terus-menerus dan disiplin, kita pasti bisa menguasai keterampilan tersebut. Apa saja taktik yang perlu diterapkan agar dapat bermain dengan sukses? Jelas kita harus bisa melompat ke dalam sela-sela bambu, tetapi dengan mencermati dulu hitungan nada atau irama dari nyanyian yang dinyanyikan, karena menggerakkan bambunya sesuai dengan irama, serta kelincahan dalam melompat. Selanjutnya yaitu kata baku dan kata tidak baku. Kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, sedangkan kata tidak baku itu tidak sesuai PUEB. Berbicara tentang kata baku dan tidak baku, nanti kita fokusnya adalah pada penulisan, bukan pengucapan. Penulisannya. Contohnya di sini, nasihat. Ini yang tidak baku. Yang baku penulisannya nasihat. Apotik. Yang baku penulisannya apotek. Tapi ketika kita mengucapkan kan tetap apotik. Tapi yang baku penulisannya apotek. Cuman, cuma, atau hanya. Ya.
Gubuk yang benar sesuai Bu Ebi adalah gubuk pakai K. Jadwal pakai W yang betul. Ini kata baku dan tidak baku. Di sini kita akan mencari pada sebuah teks. Di sini ada teks, nanti kita mencari kata baku dan tidak bakunya. Kata tidak bakunya apa, terus nanti kita cari perbaikannya. Contoh, di sini ada teks berjudul Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh. Kita baca, kita pahami, kita lihat kata demi kata, nanti kita tentukan kata yang tidak baku. Ya. Akan saya contohkan satu di sini yang tidak baku, contohnya adalah peribahasa. Di sini penulisannya PRIBAHASA, peribahasa. Ini tidak baku, yang baku bagaimana? Peribahasa. Terus nanti teman-teman bisa cari lagi di sini. Silakan jawabannya bisa tuliskan di kolom komentar. Kata tidak bakunya apa dan kata bakunya apa pembetulannya. Selanjutnya yaitu mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Kita tahu bahwa Indonesia sangat beragam sekali, baik suku bangsa, ras, agama, budaya, sangat beragam sekali. Tapi keberagaman tersebut menjadi penyemangat untuk menjaga persatuan. Persatuan itulah yang mendorong bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang dapat memajukan bangsa. Persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan merata. Oleh karena itu, kita harus aktif untuk mempertahankannya. Cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa pada masa kemerdekaan. Salah satunya yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama, sehingga tidak terjadi lagi perang antar suku. 2. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. 3. Memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama. Jadi, kita meningkatkan toleransi, tidak membeda-bedakan karena kita adalah satu Indonesia. Tidak saling ejek-mengejek, menganggap agamanya paling benar, menganggap suku bangsanya paling hebat. Ini tidak boleh. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat agar wawasan dan pengetahuan bertambah. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Untuk saat sekarang ini banyak sekali karena adanya media sosial, sehingga banyak sekali ada pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah persatuan bangsa. 6. Meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. 7. Melakukan pemerataan pembangunan hingga seluruh pelosok negeri. Demikian untuk materi pada pembelajaran 6. Kita akan ketemu lagi pada tema 3. Nanti setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Jangan lupa bagi yang belum subscribe silakan klik tombol subscribe dan loncengnya untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dan jangan lupa untuk like dan share juga untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Jangan lupa tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.